Apa yang kita pancarkan itu adalah cerminan dari diri kita. Jadi kalau kita mengeluarkan hal yang positif, maka hal-hal yang positif yang akan datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, sudah tadi mas? Sudah 5 menit yang lalu. Ini saya pas tadi internetan kebetulan baca artikelnya tentang Pak Nasrullah tentang magnet rezeki. Ini ada yang saya belum paham. Pernah dengar yang tentang Pak Nasrullah? Pak Nasrullah, buku tentang magnet rezeki. Iya, tapi saya lihatnya tadi di YouTube. Cuma kalau dia di YouTube kan biasanya ada yang terpotong, belum paham. Yang saya belum paham ini tentang the law of attraction apa tadi? The Law of Projection. Ya itu. Ya apa itu mas? Ya apa? Jadi apa yang kita pikirkan, baik itu negatif atau positif, itu akan menarik hal-hal tersebut ke dalam dunia kita. Jadi di dalam buku Magnet Rezeki yang ditulis oleh Pak Nasrullah itu The Law of Projection, kita dituntut untuk selalu berpikir positif agar hal-hal yang positif itu datang ke kehidupan kita. Misalkan kita ingin sukses, maka yang harus kita pancarkan ialah hal-hal yang berkaitan dengan kesuksesan. Oh gitu ya. Kalau nanti kita sudah terbiasa berpikir positif, kira-kira hasilnya itu berapa lama dari pembiasaan berpikir positif itu, Mas? Tergantung kekuatan pikiran kita. Jadi kalau kita fokus kepada suatu hal yang positif, misalkan kita ingin mobil. Iya. Kita ingin mobil. Jadi seluruh pikiran, perasaan, dan jiwa itu kita satukan, kemudian kita pikirkan mobil tersebut. Atau kita ditambah ya dengan menulis tiap hari setidaknya 21 kali. Itu kan contohnya tentang mobil. Setelah pembiasaan berpikir positif, kan tidak mungkin juga mobil tiba-tiba datang. Pasti ada perantara-perantaranya ya. Perantara itu datang setelah kita yakin, benar-benar yakin bahwa itu akan terjadi, ya kan? Ketika kita sudah menulis, kita pikirkan setiap hari, menulis misalkan sampai 21 kali, ya kan? Maka itu akan otomatis, karena apa yang kita keluarkan itu akan menarik energi hal tersebut. Karena di dunia kuantum itu satu sama terhubung. Jadi ketika kita memiliki mobil, ya kan, dengan perasaan dan kekuatan kita, maka itu akan secara otomatis akan menarik. Entah itu akan dipertemukan dengan seseorang, kawan lama atau kerabat, pasti suatu saat pasti dipertemukan. Tergantung fokus dan keyakinan kita. Itu tadi tentang the law of projection. Ya, the law of projection atau the law of attraction. Jadi apa yang kita pancarkan itu adalah cerminan dari diri kita. Jadi kalau kita mengeluarkan hal yang positif, maka hal-hal yang positif yang akan datang. Kalau kita mengeluarkan hal yang negatif, maka hal-hal negatif pula yang akan datang. Jadi fokuslah kepada hal-hal yang positif yang berkaitan dengan mimpi kita atau kesuksesan kita. Berarti bahaya sekali kalau kita berpikir negatif, Mas ya. Sangat bahaya karena itu akan merusak diri kita dan kehidupan kita nantinya. Karena hal-hal yang negatif itu akan mengundang hal-hal yang negatif pula. Kan kita tidak ingin kan hidup kita jadi berantakan karena hal negatif atau pikiran kita sendiri. Jadi untuk itu berpikirlah positif dan banyak bersyukur, karena dengan banyak bersyukur maka kita akan ditambah nikmatnya. Ini untuk orang-orang yang sudah terbiasa berpikir negatif, untuk perubahan ke positif kira-kira sulit apa enggak kira-kira Mas? Tidaklah sulit, itu tergantung orangnya masing-masing ya. Kalau dia ingin berubah,
harus dari dirinya sendiri, karena perubahan itu bukan dari luar atau orang lain atau teman, tetap dari dalam diri kita masing-masing. Kalau kita ingin berubah, ya secepat itu kita akan berubah. Tapi kalau kita berlarut dalam hal-hal seperti itu, maka kita akan tetap seperti itu dan tidak akan berubah. Berpikir positif, contoh sederhananya seperti apa? Saya kok agak bingung kalau tentang berpikir positif ini seperti apa. Contohnya begini, misalkan kita ngobrol nih ya kan? Iya. Daripada kita ngomongin orang, ya kan, orang yang berpikiran negatif itu kan biasanya memikirkan orang lain. Nah, sementara orang yang berpikiran positif itu berkaitan dengan pekerjaan atau impian kita yang dipikirkan. Jadi hal-hal yang positif yang kita bicarakan, bukan hal-hal yang negatif. Itu contohnya. Jadi sangat berbeda ya apa yang dipikirkan oleh orang yang negatif dan yang positif. Kalau orang negatif cenderung membicarakan orang lain, keburukan orang lain, aib orang lain, dan itu tidak diperbolehkan juga dalam agama, dan itu juga merusak diri kita sendiri. Terus ini saya dengar juga tadi di YouTube, kita harus berkata-kata yang positif. Sedangkan kita dalam berdoa, ya Allah, jauhkan saya dari musibah. Sedangkan kata musibah sendiri ini sudah apa ya? Sudah berkonotasi negatif. Nah, pertanyaan yang menarik dan sangat bagus. Nah, maka di dalam agama itu kan kita diajarkan adab atau etika berdoa. Ketika ada kata-kata jauh, ya Allah jauhkanlah dari musibah, maka tangan kita harus menolak, ya kan? Intinya itu kita menolak musibah, harus dihadapkan ke depan. Jadi kalau berdoa kan kayak gini, ya kan, dihadapkan ke atas. Jadi kalau kita ada kata ya Allah jauhkan dari musibah, maka tangan kita harus dibalik ke depan. Jadi ini artinya kita menolak musibah. Ya. Artinya kita tidak mau itu terjadi. Berarti ada doa-doa lain yang bisa dialihkan Kalau bisa untuk pengganti musibah tersebut bisa diganti dengan kata-kata lain. Contohnya kita pilih yang lebih baik. Ya Allah, berikan solusi atas setiap permasalahan hidup ini. Itu yang datang selalu solusi ya, Mas. Itu yang datang akan solusi terus. Jadi ada jalan keluar setiap permasalahan yang kita hadapi. Berarti untuk mempelajari the law of projection tadi, kita harus cerdas, kita dituntut cerdas juga untuk mengolah kata berarti. Sangat betul, karena pilihan kata itu sangat menentukan apa yang keluar dari diri kita. Misalkan, contohnya ya, atau misalkan hutang. Di dalam buku Mana Rezeki itu kata hutang diganti amanah. Jadi kita tidak fokus lagi ke utangnya, jadi kita fokus ke amanah. Jadi kalau kita mengemban amanah haruslah bertanggung jawab, ya kan? Jadi kita fokus ke amanah. Jadi amanah terus yang akan datang, yang akan dipercayakan orang lain kepada diri kita. Selain the love of projection tadi, yang diajarkan Pak Nasrullah itu istilah-istilah seperti apa lagi, Mas? Istilah lain seperti Garputala. Nah, nanti Garputala kita bahas di season berikutnya, Mas ya? Iya, bisa. Nanti kita bedah lagi buku dari Pak Nasrullah tentang Garputala. Alhamdulillah saya sudah paham ini tentang the love of projection. Terima kasih informasinya. Ya, sama-sama. Mudah-mudahan bisa mencerahkan dan bisa menambah wawasan, menambah ilmu dan nasihat juga bagi saya dan kita semua. Ya, amin. Ya, terima kasih Mas Taufik. Ini saya mau ada acara masih. Ya, terima kasih Mas Mufti. Ya. Tahan.